Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat kita berjumpa lagi dalam kasih pemeliharaan Tuhan. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita ada dalam kekuatan dan perlindungan daripada Tuhan. Sebelum kita lebih jauh mendengar firman Allah, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Kami merasakan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan, kasih sayang Tuhan, panjang sabar Tuhan, masih Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami percaya hari-hari kami ada di dalam kasih sayang Tuhan. Bapa di surga, sebentar kami akan membaca firman Allah, merenungkan dan menerima bagian yang terbaik, yaitu firman Allah yang diberikan kepada kami pada hari ini. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biar Roh Kudus yang berbicara berhikmat kepada kami, sehingga kehidupan kami ada di dalam kasih sayang-Mu senantiasa. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau gembala kami yang baik, Kepala gereja dan mempelai pria yang mengasihi kami. Kami sudah beralaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur kalau Tuhan tetap memberikan kekuatan iman percaya kepada kita. Pagi ini kita akan membaca firman Allah di dalam 2 Samuel pasal yang ke-5. Saya akan bacakan bagi saudara ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Judul perikopnya adalah Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah kami ini darah dagingmu, telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel, dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron, lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Puji Tuhan. Saudara, pada pembacaan kita pagi ini kita melihat bagaimana pada akhirnya Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Saudara, kalau kita baca beberapa waktu yang lalu di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16, bagaimana Daud ketika masih remaja, masih muda, diurapi menjadi raja oleh Samuel ketika dia ada di rumah bapaknya. Dan kita tahu ketika Daud diurapi menjadi raja oleh Samuel kurang lebih 15 tahun yang lalu, itu merupakan sebuah proses penantian. Karena tidak sekonyong-konyong, Daud pada saat itu ketika diurapi langsung menjadi raja, memimpin dan menampuk pimpinan. Ya saudara ya, menjadi seorang raja. Kita lihat bagaimana perjalanan penantian Daud sampai kurang lebih belasan tahun, sampai kita melihat akhirnya di dalam 2 Samuel 5 ini yang menjadi raja atas seluruh Israel. Ada sebuah proses penantian yang cukup panjang. Ya, bagaimana Daud diuji dengan berbagai-bagai masalah, dan kita lihat bagaimana Daud diuji sikap hatinya dalam mengatasi raksasa Goliat. Kemudian Daud diuji juga imannya ketika menghadapi beberapa peperangan yang diberikan kemenangan oleh Tuhan dengan gilang gemilang kepadanya. Dan Daud pun diuji kasihnya ketika dia menghadapi musuhnya Saul. 2 kali dia memiliki kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi kita lihat Daud ini adalah orang yang sabar menanti waktunya Tuhan, saudara. Dia tetap bertekun di dalam Tuhan sampai pada akhirnya dia memimpin seluruh bangsa Israel. Dan kita melihat bagaimana di dalam proses penantian itu dia sama sekali tidak mengandalkan manusia. Bahkan manusia-manusia yang mencoba membantu di dalam segala hal-hal yang licik dan perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan, Daud marah, Daud menghukum. Kita lihat bagaimana di dalam pasal yang ke-4, saudara, ada 2 orang kepala gerombolan yang tadinya anak buah daripada Isi-Boset. Isi-Boset ini anak Saul yang memegang juga tampuk pimpinan, pada saat itu menjadi saingan daripada Daud. Dan kemudian 2 kepala gerombolan ini membunuh Isi-Boset dengan cara yang sangat licik. Daud sangat marah ya. 2 orang itu bernama Baana dan kemudian Rekab. 2 orang ini dibunuh oleh Daud karena Daud tidak suka dengan cara-cara seperti itu, saudara. Dia tetap menantikan waktunya Tuhan dengan sabar.
Saya yakin dan percaya kita ini semua menghadapi pergumulan, menghadapi masa-masa penantian. Bagaimana Tuhan melepaskan hidup kita dari segala pergumulan, sakit penyakit kah, tekanan ekonomi kah, dan sebagainya, saudara. Apalagi dalam kondisi sekarang ini kita diam di rumah dengan berbagai-bagai ketakutan, kekhawatiran, dan pergumulan. Saudara, mari kita tiru apa yang diteladankan Daud lewat kebenaran firman Allah. Tetap setia menanti waktunya Tuhan. Dan kita lihat apa yang dia lakukan, saudara, di dalam penantian itu tidak berhenti begitu saja atau tidak diam begitu saja. Tetapi dia tetap menyerahkan segala keputusan kepada Allah yang berdaulat. Tetap tekun sehingga dalam ketekunannya itu dia menghasilkan buah yang matang. Kita membaca satu ayat di dalam Yakobus 1 ayat 3-4 yang berkata bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saya percaya, saudara, kita akan dihentar oleh Yesus sebagai gembala kita yang baik kepada satu keadaan yang tidak berkekurangan. Ya, seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 23 yang ditulis oleh Raja Daud sendiri, bahwa Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Dan biarlah ini menjadi satu prinsip dalam kehidupan kita untuk terus menantikan waktu Tuhan dalam kesabaran ketekunan, tetap berharap kepada Dia di dalam kekayaan firman dan urapan Roh Kudus. Kasih Allah menyertai kita. Puji Tuhan, biarlah kiranya renungan pada pagi hari ini senantiasa membuat kehidupan kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin berserah, dan kita percaya pertolongan Tuhan akan diberikan kepada orang-orang yang percaya dan berharap kepadanya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami lewat kebenaran firman Allah. Kami percaya janji-Mu ya dan ajaib, dan kami percaya pertolongan Tuhan di dalam pergumulan kami akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya dalam waktunya Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus, Engkau gembala kami yang baik, kepala gereja dan mempelai pria yang mengasihi kami sudah beralaskan doa ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih, saudara, kita sudah bersekutu di dalam kebenaran firman Allah. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.